Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Minhaj Al-Firqah Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad Jamil Zaino rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan Al-Firqah An-Najiyah. Dan setelah ini nanti ada pembahasan tentang alamat, tanda-tanda, ciri golongan yang selamat. Pada pembahasan yang lalu sudah beberapa poin ya tentang karakteristik Firqah Najiyah. Di antaranya pada pembahasan yang lalu disebutkan Al-Firqah Najiyah itu mementingkan, mengutamakan terhadap tauhid. Ya. Kalau di poin yang kelima, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, di dalam suluk, di dalam kehidupan secara umum. Ya, di dalam ibadah bagaimana mereka berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan makna sunnah yakni petunjuk Nabi SAW. Dalam sholat misalnya, maka selalu merujuk kepada dalil-dalil petunjuk atas Nabi SAW. Dalam akhlak juga demikian, termasuk di dalam hatta masalah cara berpakaian. Berpakaian tidak harus berpakaian Arab, tapi maksudnya berpakaian sesuai dengan tuntunan bagaimana batasan-batasan pakaian yang syar'i. Seperti tidak isbal, itu dalam rangka kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya. Taib. Kita masuk sekarang poin yang keberapa? Yang ke-6 ya. Kita baca, Al-Firqah An-Najiyah la tata'assab illa li kalamillahi. Golongan yang selamat itu diantara karakter mereka tidak fanatik kecuali kepada kalam Allah. Artinya kalau selama dia perkataan manusia, perkataan ulama, tidak fanatik. Karena sebagian golongan pokoknya benar salah kita mengikuti ulama. Nah, ini keliru. Berarti dia fanatik terhadap perkataan selain daripada Allah, ya. Wa kalami rasulihi al-ma'sumi, dan juga kecuali fanatiknya itu kepada kalamnya Rasul. Kalau ada bertentangan misalnya perkataan ulama, perkataan manusia biasa dengan perkataan Rasulullah, maka kita berpegang dengan perkataan Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan misalnya, dari mana kita tahu langsung perkataan Nabi, bukankah harus melalui ulama? Maksudnya kita ikuti ulama yang berdalil dengan hadis yang sahih. Kita tidak mungkin memang mengambil langsung dari Nabi, namun melalui siapa? Ulama. Nah, kita mengikuti ulama pun ulama yang berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Itu maknanya kita mendahulukan perkataan Rasul daripada perkataan manusia. Karena Imam Syafi'i sendiri kan mengatakan demikian. Pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan. Apa kata Imam Syafi'i? Ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah la yahilu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Sepakat ulama Islam bahwa kalau sudah datang jelas sunnah Rasul hadis sahih, maka tidak boleh meninggalkan sunnah tersebut demi perkataan manusia, kata Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di sini tidak sedang mengatakan bahwa kita beragama langsung kepada Nabi tanpa ulama, tidak. Artinya kita ikuti sunnah Nabi tentu dengan penjelasan pemahaman para ulama yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya para sahabat, para tabi'in, ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan kita kembali kepada Quran Sunnah dengan makna kita tidak melalui ulama. Ini keliru. Ya. Jadi kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah tetap dengan pemahaman para ulama.
Namun ulama siapa yang dimaksud? Ulama ahli sunnah yang selalu berpedoman dengan Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat. Kita lanjutkan. Jadi la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih al-ma'sum. Jadi firqah najiyah, golongan yang selamat itu tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran, kecuali kepada kalamnya Rasul al-ma'sum yang maksum. Apa makna maksum? Terpelihara dari kesalahan. Kalau manusia biasa bisa salah, tapi Rasul tidak ada kesalahan dalam menyampaikan agama. Ya. Jadi maksum di sini ada dua makna cuma. Makna yang pertama maksum yakni tidak akan pernah lupa dan keliru dalam menyampaikan wahyu, dan yang kedua makna maksum terpelihara dari dosa. Dan dosa kata para ulama yang dimaksud yakni dosa-dosa besar ya. Adapun dosa-dosa kecil itu katanya para ulama mengatakan Nabi sendiri, para Rasul bisa terkena. Seperti Nabi Musa ya, pernah membunuh orang tidak sengaja. Nabi Adam dosa dengan memakan apa? Larangan Allah ya, apa yang dilarang oleh Allah. Nabi banyak nabi-nabi terkena kesalahan. Namun tidak ada nabi yang terjatuh kepada kesalahan-kesalahan besar seperti berzina, na'udzubillah, minum khamar, dosa-dosa besar, berdusta dan semisalnya, tidak ada. Ya. Baik. Jadi maksum dalam hal wahyu yakni terjaga dari kesalahan, lupa dan semisalnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kalau masalah lupa baca Quran kan pernah. Nabi lupa biasa, manusiawi. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa. Ada wahyu yang harusnya disampaikan lalu tidak disampaikan. Itu terpelihara maksum dari hal tersebut. Al-maksum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Yang kata mu'allif di sini yang tidak berbicara siapa? Rasul ini dari hawa nafsunya. Itu mana maksum demikian. Nah, amma ghairuhu minal bashar, adapun selain daripada Rasul dari golongan al-bashar, apa bashar? Manusia, mahma alat rutbatuhu, walaupun tinggi derajatnya manusia tersebut, faqad yukhti, bisa jadi ada kekeliruan. Ya. Ulama setinggi apapun kadang-kadang lupa ilmu, dan kalau Rasul kalau ilmu tidak pernah lupa. Ya. Rasul kalau masalah ilmu tidak pernah lupa, wahyu karena dan semua telah disampaikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kata Nabi? Kullu bani Adam khata. Setiap manusia anak Adam itu khata. Apa khata? Pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawabun, yang bertobat kepada Allah. Jadi tidak ada istilah kita tidak pernah salah, tidak ada. Kecuali siapa tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri kalau urusan-urusan hal sifat kemanusiaan pernah lupa, pernah keliru Nabi sendiri. Namun urusan wahyu beliau maksum. Tidak pernah salah, tidak pernah keluar dari hawa nafsu sedikit pun apa yang beliau sampaikan tentang agama. Ya, kalau manusia, ulama misalnya, kadang-kadang ulama ada yang keliru ketika berfatwa, mungkin emosi, nafsu, sehingga berani menyembunyikan yang hak demi jaga gengsi misalnya. Kan kalau kita demikian manusia, apalagi ustadz ya, ulama pun bisa terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya ada hawa nafsu di dalamnya. Jadi kesimpulannya yang keenam di antara karakter al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, apa itu? Mereka tidak fanatik kecuali kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Artinya ulama didengar ketika ulama itu hujahnya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati, ini bukan berarti kita tidak berpegang dengan ulama. Kita senantiasa, karena tidak mungkin kita memahami kalamnya Allah, tidak mungkin memahami kalamnya Rasul kecuali dengan apa? Kecuali dengan penjelasan para ulama. Dari kalangan siapa ulama di sini? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, termasuk para imam yang 4 itu panutan kita, ulama kita. Ya, nanti akan disebutkan di poin berikutnya.
bahwa ahli sunnah firqah najiyah itu sangat memuliakan, menghormati para ulama. Nanti ada poin berikutnya. Tapi yang ketujuh sekarang, siapa al-firqah an-najiyah? Al-firqah an-najiyah hum ahlul hadis. Golongan yang selamat mereka adalah ahlul hadis. Ini di antara karakter mereka, boleh dikatakan sifat dan ciri-ciri mereka adalah mereka itu istilah lainnya ahlul hadis, yaitu alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul hadis itu yang Rasulullah SAW telah bersabda tentang mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. La tazalu, senantiasa ada. La artinya tidak, tazal artinya lenyap, tidak lenyap. Nah, tidak enak nih terjemahan seperti itu. Maka diterjemahkan apa? Tidak lenyap, yakni senantiasa ada. Ya. Nah, kadang kita dalam ilmu menterjemah demikian. Dan dalam ilmu menterjemah itu jamaah sekalian ada 3 poin yang harus dikuasai. Dalam ilmu menterjemah bahasa Arab ya, ada 3 poin yang harus dikuasai. Apa yang pertama? Tentu memahami bahasa Arab, nahwu, sharaf, ya, ini sebagai dasar. Yang kedua, mengetahui bahasa Indonesia dengan benar. Kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan namun secara letterlek bahasa, sehingga seperti tadi, la tazalu, tidak lenyap. Apa tidak lenyap ini? Bingung akhirnya. Sehingga harus kita memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya kita merujuk kepada ejaan yang disempurnakan kalau bisa. Kalau tidak, yang minimal jangan bahasa campur aduk dengan bahasa Melayu misalnya, berputar, berpusing, kan itu ada ya. Apa berpusing ini? Ya, Indonesia sudah harus betul. Kalau Melayu, ya. Taib. Lalu yang ketiga apa? Ketika menerjemahkan antara bahasa Indonesia ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia, poin yang ketiga adalah harus mengenal istilah-istilah kitab atau bahasa atau bahasan yang akan diterjemahkan. Ini bahasanya apa nih? Akidah, bahasanya fikih, bahasanya masalah sejarah dan semisalnya. Istilah-istilah itu kita harus paham. Contoh misalnya, ada seorang penerjemah yang keliru ketika dia menerjemahkan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sana ada bab namanya babut tatayyur. Tatayyur secara bahasa bab burung, memang perburungan. Nah, dia terjemahkan tuh bab perburungan, padahal bukan itu maksudnya. Tapi tatayyur istilah dalam ilmu tauhid. Nah, itu harus kita paham. Istilah dalam ilmu tauhid apa? Tatayyur itu menganggap sial terhadap sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, itu namanya tatayyur. Maka boleh aja kita tulis mungkin bab tatayyur, nanti kasih footnote, baru di bawahnya dikasih tulisan tatayyur adalah begitu. Jangan diterjemahkan bab perburungan, itu salah. Apa bab perburungan gitu kan? Akhirnya nanti dianggap bab adu burung, jual burung, merpati, misalnya. Padahal jauh sekali maknanya. Jadi ada 3 poin. Apa tadi? Yang pertama, kuasai bahasa Arab, kuasai bahasa Indonesia, dan kuasai istilah-istilah yang sedang diterjemahkan. Taib. La tazalu ta'ifatun, senantiasa ada sekelompok min ummati, dari umatku, kata Nabi, dhahirin, yang dhahirin. Apa dhahirin maknanya? Yani yang menang, unggul ya di atas kebenaran. Dhahirin maknanya menang, unggul. Ya. Perhatikan, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dhahirin 'alal haqq, yang apa? Yang menang, unggul di atas kebenaran, tegak di atas kebenaran. Boleh dengan mana itu. Nah, lalu dalam hadis lengkapnya apa? La yadurhum man khadalahum. Tidak ada yang memudaratkan mereka, kelompok ini, sekelompok dari umat Nabi ini, man khadalahum, tidak membahayakan orang yang khadalahum, menghinakan mereka. Ini isyarat berarti kelompok ini akan banyak yang menghina. Dan itu kenyataan sekarang. Ummahat, para akhwat yang sudah mulai pakai jilbab agak besar, itu kan sudah, ya, apalagi pakai cadar, sudah ada hinaan-hinaan. Ya,
cibiran-cibiran. Terus laki-lakinya yang banyak lah, sudah ajaran-ajaran yang benar-benar di atas sunnah, mesti banyak masyarakat nanti yang menghina, dan itu betul sebagaimana kata Nabi. Namun hinaan itu la yaduruhum, maka jangan lebay kalau ada orang menghina, itu santai saja, jangan baper, santai saja, karena memang sudah risiko demikian. Karena surga itu memang harus ditebus dengan di dunia dihina, dicaci, dimaki, mendapat gangguan. Setiap nabi rasul mendapat gangguan. Tidak mungkin dakwah ini mulus ibarat taman bunga begitu, enggak. Tapi harus ada onak, duri. Ya. Namun tidak memudaratkan, artinya apa? Dihina itu bukan malah membuat kita ini jadi hina sesat, tidak. Tapi justru Allah memberikan kemuliaan. Maka tidak rugi dihina orang itu. Apalagi dihina dalam rangka menjalankan apa? Syariat. Kalau orang kafir saja, orang-orang yang jauh dari agama saja, ketika mereka berpegang dengan ajaran keyakinan mereka, mereka sampai sabar di atas model-model yang mereka sebenarnya juga mendapat hinaan, namun mereka sabar. Ada orang yang pakai mukanya dicat gitu ya, ada yang pakai rambutnya di warna-warni, ditindik pakai anting, itu kan hina sekali, namun mereka sabar. Lah kita yang menjalankan syariat masa tidak sabar gitu. Ini isyarat la yadurhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka siapa? Orang yang khadalahum, yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai nanti datang perkara Allah. Maksudnya apa perkara Allah? Yani sampai datang dekatnya kiamat. Sebenarnya diterjemahkan juga sampai hari kiamat, namun karena di hari kiamat nanti tidak ada lagi orang yang beriman, kecuali pasti akan meninggal duluan, dan kiamat akan terjadi hanya kepada orang-orang kafir, maka makna sampai hari kiamat bukan sampai betul-betul datang kiamat, tapi sampai dekatnya kiamat. Karena setiap yang beriman semuanya akan mati serentak ya, ketika Allah mengutus angin yang lembut dari negeri Yaman. Semuanya akan mewafatkan, membinasakan, meninggal, yakni semua orang yang beriman. Sehingga tinggallah nanti orang-orang kafir dan kiamat nah kepada mereka-mereka ini. Sehingga kata Nabi, syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk itu siapa? Man adrakahumus sa'ah wa hum ahya, orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan masih hidup. Ya. Taib ya. Jadi kalau kiamat yang pasti kita alami, kiamat sugra, yaitu kematian. Adapun kiamat kubra, yaitu kiamat hancurnya alam dunia ini, belum tentu semua orang dapat. Hanya seburuk-buruk makhluk nanti di akhir zaman. Na'udzubillah ya. Adapun kiamat sugra, kematian, itu yang pasti semua orang akan memasuki pintunya. Itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Jangan meramal kiamat besar ya. Tapi sekarang kan ada nih ustaz-ustaz akhir zaman sibuk meramal kiamat besar, Dajjal besok keluar. Sekarang katanya yang pemuda Dajjal itu sudah kecil ada. Ini apa-apaan bahas-bahas begitu. Kalau sahih tidak masalah sampaikan, namun dicampur adukan dengan kedustaan ya. Semua lulusan orang dari Saudi, dari Madinah dapat 20 juta per bulan. Wah enak, kita bisa kawin 7 gitu katanya. Alhamdulillah. Tidak benar ya. Taib. Kita lanjut. Lalu la yadurhum man khattaib. Rahu Muslim wa qala syair, dan penyair mengatakan ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Kata penyair mengatakan ahlul hadis itu ini orang yang bergelut dalam bidang ilmu hadis, mereka itu adalah keluarga Nabi ya. Wa in lam yashabu nafsahu, walaupun dirinya tidak pernah menemani Nabi, tapi anfasahu sahibu, atau sahibu, namun nafasnya, jiwa mereka bergaul, berteman, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gini, orang atau ulama yang bergelut di bidang hadis, mereka termasuk di antara
keluarga Nabi walaupun tidak pernah ketemu Nabi. Dari sisi mana? Salah satu contoh saja jemaah. Ulama ahli hadis ini ya, contoh siapa yang kita kenal, Imam siapa, Bukhari misalnya. Itu kalau ada hadis sabda Nabi kan disebutkan ya. Nanti ada rawahu siapa? Bukhari. Jadi antara nama Nabi Muhammad dengan Imam Bukhari selalu digandeng-gandengkan, dan itu sampai hari kiamat berarti. Ini mulianya mereka ulama ahli hadis. Para sahabat juga demikian, yang banyak meriwayatkan hadis dia akan disebutkan namanya bersama dengan sabda Nabi. Misalnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, Rasul bersabda. Itulah kemuliaan para ulama ahli hadis. Sebagaimana ahlul Quran, dialah ahlullah wa khasatuhu, kata Nabi. Orang yang ahli membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, berarti dia keluarganya Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah. Karena apa? Karena dia senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa dia nafasnya selalu melantunkan kalam Al-Quran, kalamullah. Ya wajar kalau dia dikatakan oleh Nabi sebagai ahlullah wa khassatuhu, yaitu keluarga Allah dan orang-orang khusus pilihan Allah. Termasuk ahlul hadis, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang lain yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini, padahal sebenarnya mu'alif alangkah bagusnya kalau dibawakan perkataan Imam Ahmad misalnya. Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah, kata Imam Ahmad, jika mereka bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Jadi menurut Imam Ahmad, yang namanya kelompok yang dimenangkan selalu dalam hak, ini yang dimaksud diantaranya ahlul hadis, karena mereka yang senantiasa berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita simpulkan dari perkataan Imam atau mu'alif di sini, Syekh Jamil Zaino rahimahullah, yakni al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, ahli sunnah wal jamaah ini, mereka selalu berpegang dengan apa? Dalil-dalil dari sunnah Nabi atau dari hadis Nabi SAW. Ya kan? Kalau Al-Quran pasti, bahkan hatta orang sesat menyimpang pun pasti dasarnya adalah Al-Quran. Namun ketika sunnah, maka banyak mereka yang tidak mau mengikuti as-sunnah. Ada sunnah yang bertentangan dengan akal, mereka tolak, banyak. Tapi ahli sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, senantiasa berpegang dengan hadis-hadis Nabi. Berikutnya yang kedelapan, al-firqah an-najiyah. Nah ini dia yang saya sebutkan tadi, ya, tahtarimul a'immah al-mujtahidin. Mereka itu menghormati, ya, tahtarim, menghormati al-a'immah, para imam, al-mujtahidin, yang berijtihad dari kalangan para ulama. Seperti siapa? Seperti imam yang 4. Itu a'immatul mujtahidin, jelas imam-imam yang ahli ijtihad. Jadi keliru kalau dikatakan oleh sebagian kelompok, sebagian orang yang menuduh kita ini katanya ketika mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka mengatakan kita ini katanya anti ulama. Bagaimana ente bisa langsung kepada Nabi tanpa ulama? Ini dia. Justru firqah najiyah, orang yang memuliakan, menghormati, mengagungkan para ulama. Semua imam-imam kita muliakan. Tidak seperti mereka. Mereka kalau bermadzhab Syafi'i, mereka akan membenci kepada ulama yang lain. Ketika mereka bermadzhab Hambali, bermadzhab Hanafi, benci kepada ulama yang lain. Bukankah dulu di zaman fitnah, ya, ketika orang-orang fanatik dengan madhab, sampai orang berani membuat hadis palsu untuk menghina, menjatuhkan madhab lawannya, ya. Sebagaimana disebutkan ada hadis, di tengah umatku ada pelita, dan pelita umatku adalah Nu'man, Imam Abu Hanifah. Ada lagi yang fanatik dengan Imam Abu Hanifah, membuat hadis palsu. Di tengah umatku ada iblis, namanya Muhammad bin Idris, katanya. Maksudnya siapa? Syafi'i. Sampai begitu mereka. Nah kita tidak seperti mereka, ahli sunnah. Ahli sunnah senantiasa hormat kepada siapapun, ulama-ulama semua. Walaupun kita bermadzhab Syafi'i misalnya, kita mengagungkan, memuliakan imam yang lainnya, ya. Dan kita senantiasa mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan dasar, dengan dalil, ya. Taib, sampai sekarang, zaman sekarang jemaah, saya kalau ngobrol bersama rekan-rekan di Saudi dengan orang India, orang Pakistan, yang mereka fanatik dengan madhab Hanafi, itu mereka kalau mau mengawinkan anaknya pun ditanya madhabnya apa.
Ketika beda madhabnya nggak jadi kawin gara-gara beda madhab. Jadi harus madhab Hanafi. Kalau Syafi'i nggak mau dikawinkan dengan anak gadisnya yang madhab Syafi'i. Begitu di India, di Pakistan. Itu sekarang, bukan dulu. Dulu di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab jemaah. Dulu di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab dulu. Jadi sholat itu gantian. Madhab Syafi'i sholat duluan, nanti madhab Hambali terus. Karena fanatiknya terhadap madhab. Ya. Nah kita tidak demikian, tapi kita memuliakan seluruh ulama. Wala tata'assabu li wahidin minhum, tidak fanatik kepada salah satu dari mereka. Karena fanatik kepada madhab ini maknanya berarti telah menjadikan madhab sebagai agama. Itu haram. Silakan bermadhab dalam masalah fikih ya. Mau Hanafi, mau Hambali, Syafi'i, belajar dengan metode-metode apa yang diajarkan dalam madhab boleh. Namun jangan menjadikan madhab sebagai din. Bagaimana cara menjadikan madhab sebagai din? Yaitu orang yang berprinsip benar salah pokoknya saya madhab Syafi'i. Jadi walaupun ada dalil sahih yang bertentangan dengan madhab Syafi'i, mereka akan membuang hadis dan berpegang dengan madhab. Dan ini jelas bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana wasiat para ulama madhab. Sebagaimana misalnya Imam Ahmad mengatakan, La tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan kalian ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya kepada Imam Malik. Wala Thawri, kepada Imam Thawri. Imam Syafi'i juga mengatakan, perhatikan kata Imam Syafi'i, Kullama qultu wa kana 'anin Nabi SAW khilafu qawli. Setiap aku berfatwa, berpendapat, sementara hadis Nabi berselisih, sementara hadis Nabi menyelisih pendapatku, fatwaku, fa hadisun Nabi, maka hadis Nabi aula wala tuqalliduni, maka hadis Nabi yang kalian harus ambil, jangan kalian taklid kepadaku. Kata Imam Syafi'i itu. Demikian pula kata Imam Syafi'i, Kull mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah. Setiap perkara masalah-masalah yang sudah sahih ada hadisnya dari Rasulullah, maka fa ana raji' ya anha fi hayati wa ba'da mauti. Saya ulangi, perkataan Syafi'i ini patut dicatat dengan tinta emas ini. Kata beliau, kullu mas'alatin sahha fi khabar an Rasulillah SAW inda ahli nakr bi khilafi ma qultu fa anna raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap masalah agama yang sudah sahih ada hadis dari Rasul yang dia menyelisih. Menyelisih apa? Bi khilafi ma qultu, menyelisih pendapatku. Fa anna raji'un, maka aku rujuk. Kapan? Dalam hidupku dan nanti setelah matiku kepada hadis tersebut yang sahih. Jadi Syafi'i memerintahkan kita jangan pegang pendapat beliau kalau bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Contoh kunut subuh jemaah. Kunut subuh, Imam Syafi'i mengatakan dia hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah berdasarkan hadis yang beliau anggap sahih. Namun ternyata hadis tersebut diteliti oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad apanya Syafi'i? Muridnya Syafi'i. Kata Imam Ahmad, hadis tersebut dhaif, yang mengkhususkan tentang kunut subuh saja, dhaif. Ya. Maka jemaah, Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, murid loh itu, Imam Syafi'i guru, Imam Ahmad muridnya Syafi'i. Namun apa kata Syafi'i? Dan ini menunjukkan tawadhunya Syafi'i dan menunjukkan alimnya Imam Ahmad terhadap ilmu hadis. Kata Syafi'i, wahai Ahmad, antum a'lamu bil hadis wa rijali minni. Wahai Ahmad, kamu itu lebih alim daripada aku tentang hadis dan tentang rawi-rawinya hadis yang meriwayatkan hadis. Maka fa idza kana al hadis sahih fa'alimuni bihi. Ay syai'i yakun kufiyan atau basriyan atau syamiyan. Maka kalau ada hadis sahih, wahai Ahmad, beritahu saya. Subhanallah. Kalau ada hadis sahih, beritahu saya wahai Ahmad, kata Syafi'i. Dari mana saja asalnya, baik dia hadis dari asal dari rawi-rawi negeri Kufah atau hadis yang datang dari negeri-negeri Basrah, Syam dan yang lainnya, hatta adhabu ilaihi idza kana sahihan, sehingga aku nanti berpegang dengan hadis tersebut jika hadis itu sahih. Berarti Imam Syafi'i menganggap Imam Ahmad lebih berilmu dalam apa? Ilmu hadis. Nah, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia
dan beliau tetap berpegang bahwa hadis subuh dianggap sahih, sementara oleh Imam Ahmad dikatakan dhaif, maka jikalau Imam Syafi'i mengetahui akan hal ini, tentu beliau akan apa tadi? Akan rujuk. Makanya kita yang sekarang ini ngotot harus kunut subuh dengan sebab itu mazhab Syafi'i. Taib Imam Syafi'i telah berwasiat, jika hadis-hadis yang dia pegang itu dhaif, maka kata beliau tinggalkan pendapat beliau dan ikuti hadis tersebut. Perhatikan satu kali lagi kata Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, jika kalian mendapati dalam kitabku, kata Syafi'i, berselisih dengan sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka berfatwalah kalian, berpeganglah dengan sunnah Rasulullah, wada'u ma qultu, dan apa yang aku fatwakan dalam kitabku itu tinggalkan. Dalam lafaz yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahad, ikuti hadis tersebut, jangan kalian tulah toleh, jangan kalian melirik kepada perkataan siapapun. Subhanallah. Nah, ini berarti kita sudah sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh para ulama kita tentang prinsip ini. Ya. Jadi apa yang berikut tadi apa? Poin yang berapa tadi? 8 ya. Jadi kita tidak fanatik kepada perkataan siapapun dari mereka para a'immah, bal ta'khudh al-fiqh min al-Qur'an wala hadis sahihah. Bahkan kita mengambil apa? Mengambil yakni hukum fikih, maknanya ini pemahaman hukum agama ini dari apa? Dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Perhatikan, wa min aqwalihim jami'an, dan dari perkataan mereka para ulama seluruhnya. Lihat di sini. Tolong garis bawah nih kalau antum punya kitabnya di sini. Jadi kita mengambil pemahaman agama dari Quran, dari hadis sahih, dan dari perkataan-perkataan ulama, semuanya kita ambil. Jangan fanatik salah satu, ambil semuanya dengan syarat apa? Idza wafaqal hadits as-sahih. Jika ulama-ulama tadi sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan Imam Abu Hanifah sampai ngomong gini jemaah, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun, an yuftiya bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu, tidak halal bagi siapapun berfatwa dengan perkataan aku, kata Imam Abu Hanifah, sementara dia tidak tahu dari mana aku mengambil fatwa itu. Maknanya apa? Kita berarti dilarang untuk taklid buta. Pokoknya wis apa kata Abu Hanifah wis, bener salah pokoknya Abu Hanifah, bener salah pokoknya Syafi'i. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama menjadikan mazhab sebagai din. Maka di sini sangat indah sekali perkataan Syekh di sini. Jadi kita tidak fanatik kepada salah seorang dari mereka, namun kita ambil semua dari Quran, dari hadis yang sahih, dan dari perkataan semua mereka. Namun dengan syarat apa? Idza wafaqal haditsa as-sahihah, jika sesuai dengan hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqu, perhatikan di sini, wa hadza muwafiqun li kalamihim, dan ini sesuai prinsip kita ini firqah Najiyah ahli sunnah, sesuai dengan perkataan mereka. Mereka siapa? Para ulama mujtahid tadi yang saya bacakan tadi, di antara Imam Syafi'i, haitsu awsa, ketika mereka mewasiatkan ya atba'ahum, pengikut-pengikut mereka, ya, an ya'khudhu bil hadis sahih, untuk mengambil hadis yang sahih, wa yatruku, dan agar mereka para pengikut-pengikut para imam tadi meninggalkan kulla qaulin yukhalifuh, semua perkataan yang menyelisihi apa? Meninggalkan semua perkataan yang menyelisihi hadis yang sahih tersebut. Jelas ya? Toh berarti kita tidak boleh bermadhab? Boleh, namun jangan fanatik dalam madhab. Seperti madhab Syafi'i di bidang ini sahih, kita ambil karena berdalil, dasar dalilnya kuat. Madhab misalnya Syafi'i dalam poin ini lemah, kita tinggalkan. Ya. Seperti sampainya bacaan Quran untuk mayit di kuburan, kita pegang madhab Syafi'i, kuat di situ. Karena menurut Syafi'i tidak sampai. Jangan pegang madhab Hambali, kata Imam Ahmad, bacaan Al-Quran untuk mayit di kuburan, kata Imam Ahmad, dikirim pahalanya sampai kepada mayit. Namun pendapat Ahmad ini lemah,
Sehingga banyak ulama-ulama kita yang di Saudi Arabia sekarang yang madhabnya Hambali, mereka tidak mau ambil pendapat Ahmad ini karena lemah. Yang benar pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Makanya di situ para ulama kita seperti Syekh bin Baz, Utsaimin rahimahullah tidak fanatik kepada Hambali. Ketika keliru mereka tinggalkan pendapat tersebut. Namun secara umum memang mereka belajar fikih Hambali. Nah, kita pun demikian. Makanya banyak di antara kita ini yang ngaku mazhab Syafi'i namun amaliyah dalam mazhab Syafi'iyah yang Imam Syafi'i melarang mereka langgar. Ya. Yang paling poin penting dalam hal apa? Dalam hal akidahnya. Banyak yang ngaku mazhab Syafi'i namun akidahnya Syafi'i enggak mereka ikuti. Di mana Imam Syafi'i menetapkan Allah istiwa di atas arasy. Mereka yang ngaku mazhab Syafi'i mengatakan Allahnya di mana-mana. Kan ini keliru. Allah di mana-mana ini bukan akidahnya Syafi'i. Ya. Dan yang paling penting kita ikut mazhab para imam kita ya dalam akidahnya yang paling penting. Baru kemudian ikut mazhab fikihnya. Maka muncul ungkapan apa? Katanya kami akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Lah kok bisa gitu? Lalu nanti tasawufnya katanya Qadariyah, apa? Abdul Qadir Jalani. Taib. Harusnya ikuti Syafi'i segalanya dalam beragama, ya akidahnya, ya akhlak, ya suluk, ya ibadahnya. Nah, itu poin yang ke-8 ya. Poin yang keberapa sekarang? 9. Al-firqah an-najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Nah, golongan yang selamat itu karakteristik mereka, sifat mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar. Namun mohon diperhatikan, amar ma'ruf nahi munkar ini harus sesuai dengan koridor syariat. Ya. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Misalnya amar ma'ruf dengan kekuatan tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang penguasa atau oleh sebuah penguasa dalam lingkup keluarga misalnya, seorang suami. Amar ma'ruf nahi munkar boleh pakai kekuatan. Ya. Pemerintah kalau rakyat misalnya yang melanggar boleh amar ma'ruf bagi pemerintah dengan melakukan kekuatan. Ya. Namun tidak boleh dilakukan ini kepada orang lain coba. Seperti sekarang ada ormas ya yang kerjaannya apa? Katanya amar ma'ruf nahi munkar dengan cara menghancur-hancurkan tempat-tempat maksiat misalnya. Ini bukan tugas mereka. Termasuk yang suka membubar-bubarkan pengajian itu juga. Kalau itu dianggap amar ma'ruf tidak boleh oleh segelompok pribadi individu. Karena berkaitan dengan masalah apa jemaah? Dengan bentrokan fisik ini harus dengan orang yang memiliki wilayah kekuasaan oleh pemerintah harusnya. Dan kita alhamdulillah punya MUI ya. Maka tanya kepada MUI, aliran sesat itu apa kriteria yang sesat? MUI sudah memberikan gambaran ada 10 kriteria. Dan itu tidak ada kesesatan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia itu, tidak ada satupun yang mereka tuduhkan kepada kelompok yang namanya katanya Wahabi menurut mereka ya dalam tanda kutip. Karena kita selama ini memang sebenarnya tidak ada yang namanya aliran Wahabi itu hanya ucapan atau namanya lakob gelar-gelar yang mereka buat. Terus yang kedua, kalaupun Wahabi itu sesat misalnya, maka tidak boleh dia bertindak untuk melakukan bentrok fisik dengan memaksa membubarkan pengajian misalnya kecuali oleh penguasa. Ya. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah misalnya. Lah itu Wahabi yang dibubar-bubarkan pengajian tidak melawan karena apa? Bukan karena takut. Tapi Wahabi masih menganggap bahwa yang membubarkan pengajian adalah saudaranya seiman yang haram satu tetes darah tertumpah. Wasiat Rasulullah bahkan jangankan darah muslim, hatta darah kafir yang dijamin keamanan kafir seperti orang Nasrani yang hidup di tengah-tengah kita itu haram diteteskan, ditumpahkan darahnya walaupun satu tetes. Kata Nabi SAW, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir seperti orang Nasrani atau turis-turis yang datang ke Indonesia yang diizinkan oleh negara kita dengan memegang paspor, itu yang wajib dilindungi oleh kita kaum muslimin, hartanya, darahnya, kehormatannya bahkan. Ya, baik. Jadi mereka jangankan kepada sesama muslim, ya, orang yang dituduh Wahabi tersebut, hatta kepada orang kafir yang dilindungi tidak mau mereka untuk mengganggu, menumpahkan darah apalagi. Ya, jadi bukan tidak berani, namun
Orang namanya orang manusia khawatir terjatuh. Dia khawatirkan nanti terjadi apa jemaah? Terjadi pertumpahan darah. Maka sebaiknya pemerintah itu melarang siapapun dia, ormas apapun ya, yang saling melakukan bentrok fisik dalam rangka untuk mencegah yang dianggap misalnya dia sesat atau munkar, nggak boleh. Ya. Taib ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kita dengan lisan boleh amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan ya akhi ini sesat, ini haram, ya. Dengan lisan boleh. Nah, al-firqah an-najiyah di antara karakter mereka amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa kita diam kalau ada kesyirikan, kalau ada kebid'ahan, tidak bisa, harus kita sampaikan. Dan kita tidak memaksa. Misalnya, ya fulan perbuatan ini syirik. Ini saya sampaikan dan ini adalah bentuk-bentuk kekufuran. Adapun ente mau lakukan itu terserah, yang penting kita sudah sampaikan. Jadi yang kufur, yang syirik bukan ente, bukan, tapi perbuatan ente ini kesyirikan, kekufuran. Sampaikan ini bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini bid'ah misalnya yang harus dijauhi. Masalah ente mau lakukan, tafadhol monggo. Jadi kita demikian, kita menyampaikan sifatnya jemaah. Hatta Rasul pun wa ma'alaina wa ma'alika ila balagul mubin. Tidaklah engkau kecuali hanya menyampaikan. Ya. Baik. Kemudian wa tanha 'anil munkar fahiya tunkiru turuqal mubtadi'ah wal ahzab. Di antara kemungkaran yang diingkari oleh ahlu sunnah al-firqah an-najiyah, perhatikan di sini, adalah tunkiru, mengingkari turuqah, jalan-jalan al-mubtadi'ah, jalan-jalan ahli bid'ah, kebid'ahan. Makanya ceramah-ceramah kita memang demikian. Ini syirik, ini bid'ah, ini syirik. Jadi dalam rangka mengingatkan manusia. Ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Ini haram, ini haram, 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 haram. Memang harus dibegitukan manusia, jangan sampai dibiarkan. Musik haram, apa haram, rokok haram. Ini haram, haram, haram. Ini bid'ah, 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 bid'ah. Memang begitu kajian kita. Dari dulu kajian salaf, dari zaman para sahabat sampai nanti akhir zaman, demikian materinya. Ini syirik, ini bid'ah, ini tauhid, ini sunnah. Dijelaskan umat, jangan sampai umat tersesat. Ya. Karena itu kemungkaran coba. Nah, yang kita maksudkan ini syirik, ini bid'ah apa? Perbuatan. Ini syirik. Bukan ente musyrik, bukan. Keliru ya kalau ada yang mengatakan tukang tukang membidah-bidahkan. Ya, kita tukang membidah-bidahkan perbuatan, bukan orang. Kalau orang kita urusan kepada Allah, antum dengan Allah sudah. Kita tidak ngerti kalau urusan antum dengan Allah, apakah antum melakukan karena bodoh, jahil. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Yang penting ini perbuatan syirik, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan sunnah, ini perbuatan tauhid. Nah, wal ahzab al-hadabah allati farqatil ummah. Dan kita juga melarang segala bentuk al-ahzab, sekte-sekte, firqah-firqah, golongan-golongan al-hadamah yang menghancurkan ya dan membuat perpecahan, pecah belahnya umat. Jadi kita ini berusaha menyeru, mengajak kepada kaum muslimin itu, kaum muslimin jangan membuat kelompok-kelompok, jangan membuat jamaah-jamaah sehingga kaum muslimin terkotak-kotak akhirnya. Ya. Ormas pun jemaah, kita tidak mengharamkan mutlak. Kalau tujuan ormas hanya sekedar dalam rangka untuk mengembangkan dakwah, mempelajari ilmu, membahas ilmu, tidak masalah. Tapi kalau ormas sudah dijadikan agama, seperti sekarang, dulu pernah viral di YouTube ya. Pokoknya iki agama, ne ora iki neraka katanya gitu. Maksudnya ormas dia nih ogomo. Ne enggak ormas aku iki KB masuk neraka. Nah, ini kan bahaya berarti. Entah walaupun bercanda tujuannya ya. Cuman masa bercanda ya, ikhwan, dalam urusan seperti ini. Cuma dia ngomong gitu. Berarti menunjukkan, dan memang tujuan para ulama kita dulu seperti Mbah Hashim Asy'ari membuat NU ya, Mbah Kiai Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah, tujuannya bukan untuk menjadikan mereka ini ormas sebagai agama, tidak. Namun yang terjadi bertambahnya waktu ya, akhirnya muncullah kefanatikan bagi sebagian orang. Nah, ini jangan sampai terjadi perpecahan umat dengan hal seperti ini. Wabtada'at fid din ya. Dan
wabtada'at, baik bid'ah fid din dalam urusan agama, ya, wabta'adat an sunnatin rasul, sehingga bid'ah dalam agama ini menjauhkan dia dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ingkari. Jadi kita tidak menafikan memang dakwah kita, ya, kita katakan bid'ah. Bahkan di awal saja ceramahnya kita sudah ngomong apa? Yang Nabi tiap khutib Jumat, ya, ketika beliau khutbah Jumat membaca itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kalau sudah ngono, nah lihat kan, ini mukadimahnya Wahabi katanya gitu. Padahal itu dibaca Nabi, bukan Wahabi. Nabi kalau khutbah Jumat selalu baca ini dalam hadis Muslim. Ya, setiap perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Jadi kita memang demikian, tidak menafikan. Kita dakwah mengajak kepada tauhid dan melarang manusia berbuat syirik, mengajak kepada sunnah dan melarang manusia berbuat bid'ah. Cuman mungkin ada yang menyampaikan, mungkin namanya wajar, manusia punya kelemahan penyampaian mungkin, ya. Cuman walaupun penyampaian sudah seindah apapun, kalau sudah ngomong ini bid'ah, ini syirik, itu langsung kuping panas. Karena memang tersindir. Dan amalia yang selama ini memang dia sudah asyik dan enjoy melakukannya. Jadi susah kalau sudah beribu tahun bahkan jemaah. Ratus tahun sudah bid'ah itu dilakukan, kok moro-moro ini iki syirik, nggak boleh. Maka selembut apapun Rasulullah ketika melarang syirik, langsung Nabi Muhammad saya disebut apa? Sahir. Disebut nanti dalam pembahasan ini oleh Syekh, sahirun majnun, orang tukang sihir, orang gila. Nah, itu Rasulullah saja. Karena mendakwakan apa? Tauhid. Makanya dakwah yang tidak mendakwakan tauhid itu aman, Pak. Di masyarakat itu aman. Lihat jamaah-jamaah yang tidak mengajak manusia kepada tauhid dan tidak melarang manusia berbuat syirik, dakwah di masyarakat aman, diterima. Semua boleh, semua yang penting babe seneng, itu enak dakwah itu. Nggak ada frontal dari masyarakat. Maka kalau ingin dakwah itu selamat, jangan ngomong tauhid, jangan ngomong syirik, jangan ngomong sunnah, jangan ngomong bid'ah. Sudah, tentang bakti orang tua, itu kan enak itu. Nggak ada orang, bahkan semua orang suka tentang kematian, ya. Maka semua golongan sanggup berbicara materi-materi hal itu, bahkan mereka mungkin lebih hebat. Tapi banyak golongan-golongan yang tidak mampu mengatakan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dan nanti dianggapnya apa? Ekstrim dianggapnya. Kemudian yang berikut, taib wabtada'at, ya, fid din, ya, wabta'adat an sunnati rasul wa ashabihi. Jadi mereka berbuat bid'ah dalam agama, itu yang diingkari oleh ahlus sunnah, firqah najiyah, ya, yang dengan itu mereka jauh dari sunnah Rasul dan para sahabat. Berikutnya yang ke-10, al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Karakter mereka tad'ul muslimin, menyeru mengajak kaum muslimin ayyakunu minal mutamassikin bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak untuk berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasul. Dan sunnah di sini apa artinya tadi? Petunjuk Nabi, petunjuk Rasul dan para sahabat, ya. Hatta yuktabu lahumun nasr, sampai akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Jadi para jamaah sekalian, kaum muslimin sekarang terpuruk. Tolong diperhatikan, keterpurukan kaum muslimin sekarang, kehinaan kaum muslimin, kekalahan kaum muslimin, keterbelakangan kaum muslimin, jadi bulan-bulanan orang-orang kafir, penyebab utamanya adalah jauhnya mereka dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kebanyakan di antara kita cara beribadah, cara beragama, ya, kebanyakan jauh dari tuntunan, sehingga Allah akan tidak mudah memberikan pertolongan. Sehingga apa janji Allah kepada orang yang bertauhid di dalam surah An-Nur, ya, ayat 55, Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janji. Perhatikan di sini, Pak. Surat An-Nur ayat 55 kalau tidak salah. Tolong nanti dicek lagi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janji
kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Makna iman dalam Quran nanti akan dijelaskan ya pada ayat ini nanti. Dan makna iman maknanya tauhid sebagaimana dalam ayat ini. Apa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan kuasakan mereka di muka bumi. Jadi Allah akan berikan kekuasaan. Allah akan memberikan kekhilafahan gitu loh. Makanya khilafah itu bukan tujuan. Tegaknya khilafah di bumi Indonesia dan seluruh dunia secara umum bukan tujuan, tapi itu anugerah yang Allah berikan ketika kaum muslimin bertauhid, berpegang dengan sunnah. Teruskan. La yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkin lahum dinul ladzi irtadha lahum. Dan Allah akan kokohkan agama, tegak agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Jadi syariat Allah akan tegak. Lalu wa yubaddilu min ba'di khaufihim amna. Allah ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Apa syaratnya? 3 poin ini apa syaratnya? Kekhalifahan, kemudian tegaknya syariat, tegaknya agama, dan Allah janjikan keamanan, tidak ada rasa takut, aman, tentram, sejahtera. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yani bertauhid kepadaku dan tidak berbuat syirik. Lagi-lagi syirik itu dakwah kita. Jadi mustahil, saya katakan demi Allah mustahil kalau di negeri kita ini tidak tegak tauhid, tidak tegak sunnah, mustahil Allah akan memberikan kejayaan, kemakmuran. Tetap seperti inilah kondisinya. Keterpurukan, kesengsaraan, banyak ketidakadilan. Nih, baik. Ada enggak surat apa tadi? Ada. Antum nyari enggak surat? Hah? Betul. An-Nur ayat berapa? 55. Tapi ya. Mana tadi? Bisunnati Rasul wa ashabihi hatta yuktab lahu nasr wa hatta yadkhulul jannah. Di dunia mendapat pertolongan, di akhirat pun mendapat pertolongan. Jadi pertolongan Allah itu 2 macam, di dunia dan di mana? Di akhirat. Sehingga di akhirat pun Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Dalam sebuah ayat Allah juga berfirman bahwa Allah telah menetapkan pertolongan kepada nabi dan orang beriman fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Di hayat dunia, di kehidupan dunia pertolongan itu, dan juga pada hari tegaknya saksi-saksi. Kapan itu? Hari kiamat. Ya. Jadi dimasukkan ke surga bifadlillahi, dengan sebab apa jemaah? Perhatikan perkataan mu'alif di sini, dengan karunia Allah wa syafa'atir Rasulillah, dan syafaat Rasulullah. Artinya apa? Orang yang berpegang dengan sunnah, bertauhid kepada Allah, itu yang akan mendapatkan syafaat. Sementara syafaat tidak akan diberikan kepada orang berbuat syirik. Kepada orang-orang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya mu'alif di sini sangat detail ketika mengatakan sampai masuk surga dengan rahmat dan syafaat. Karena ahli tauhid pasti mendapatkan syafaat. Hatta walaupun masuk neraka pun nanti akan dapat syafaat itu. Perhatikan ya, orang yang bertauhid walaupun banyak dosa, ahli tauhid tidak berbuat syirik kepada Allah, kalaupun masuk neraka nanti akan mendapatkan syafaat. Sementara orang-orang yang syirik akan kekal di dalam nerakanya. Makanya disebutkan kata Nabi, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Dan akan keluar dari neraka orang-orang yang mendapatkan syafaat yang mereka dinamakan dengan al-juhanamiyun namanya. Jadi mantan-mantan neraka jahanam itu yang mendapatkan syafaat, dia keluar dari neraka. Nah itu karena sebab keberkahan tauhid. Baik ya. Ke-11. Al-firqah an-najiyah tunkiru al-qawanin al-wad'iyyah. Al-golongan yang selamat, firqah an-najiyah, ahli sunnah wal jamaah, mereka itu mengingkari apa? Al-qawanin al-wad'iyyah, undang-undang wad'iyah yang dibuat oleh manusia. Artinya kita mengingkari, gitu tuh tidak boleh sebenarnya. Tapi ingat, tidak boleh kita seperti kaum Khawarij yang memutlakan kafir bagi setiap pemerintah penguasa yang tidak berhukum dengan undang-undang Allah, tapi berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Kata Khawarij itu kafir mutlak.
Kalau kita enggak boleh. Artinya coba, perbuatan ini perbuatan kekufuran, selalu kita demikian, perbuatan kekufuran. Namun memvonis kafir kepada pemerintah yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia ini, menghukum pemerintah yang berhukum dengan undang-undang seperti dalam menghukum rakyatnya, apakah kafir atau tidak, maka dirinci, ada perincian, tergantung apanya, kepada keimanannya. Misalnya rinciannya begini, kalau dia menganggap undang-undang ini buatan manusia, hukum ini baik, lebih baik dari undang-undang Allah, maka jelas orang seperti ini kufur. Yang kedua, atau dia mengatakan sama saja, mau pakai hukum Allah atau buatan manusia sama saja. Misalnya, sama saja begini, ini juga kekufuran. Bagaimana disamakan hukum Allah dan hukum buatan manusia, apalagi buatan orang kafir misalnya. Yang ketiga, dia meyakini hukum Allah lebih mantap, lebih baik, ya, dan undang-undang buatan manusia tidak baik, jelek, namun boleh. Nah, berkeyakinan boleh-boleh saja menggunakan hukum buatan manusia, berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seperti orang mengatakan misalnya, memang sholat bagus, tapi enggak sholat pun enggak apa-apa, karena sholat tidak wajib. Orang ini kafir namanya. Mengatakan sholat tidak wajib, walaupun dia mengatakan sholat itu baik, sama dengan orang yang mengatakan undang-undang tadi. Terus yang berikutnya rinciannya adalah apa tadi ya? Lebih baik sama lebih baik hukum Allah tapi boleh, ya, apalagi nah, itu cukup insya Allah. Jadi yang berhukum dan hukum selain Allah, yang berikutnya sekarang, yang keempat ya, dia meyakini hukum Allah lebih baik, undang-undang buatan manusia tidak baik, jelek. Namun dia melakukan karena apa? Karena nafsu, karena duit, karena tuntutan orang, karena takut, tekanan. Nah, ini tidak menyebabkan orang itu kafir. Namun jelas dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Tapi kalau kelompok yang ekstrim tadi, itu langsung kafir, maka halal darahnya, boleh dibunuh, boleh diberontak. Makanya mereka suka menyerang siapa? Aparat. Karena aparat ini yang membentengi togut. Mereka mengatakan togut mereka ini. Baik, nama salah kita baca. Baik, allati hiya min wad'i al-bashar, yaitu yang membuatnya manusia limukhalafatihim, ya, hukum Islam, yang dia untuk menyelisih hukum atau menandingi hukum Islam. Jadi yang dibuat oleh manusia, ya, untuk menyelisih hukum Islam. Wa tad'u ila tahkim, dan juga menyeru, mengajak, ya. Jadi orang ini atau pemerintah penguasa ini juga mengajak orang, atau yang membuat undang-undang tersebut juga mengajak ahli sunnah, mengajak untuk berhukum kepada hukum Allah. Jadi kalau golongan yang selamat ahli sunnah ini apa? Mengingkari undang-undang buatan manusia yang dibuat untuk menandingi hukum Islam. Dan mereka selain mengingkari, menyeru, mengajak, mari kepada hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Indah bahagia kalau orang berhukum dengan hukum Allah. Taib ya. Jadi kita mengingkari, kita tidak pernah setuju mengingkari, namun sikap pengingkaran ini tidak dengan cara-cara yang kelompok yang menyimpang, melakukan pemberontakan, menggulingkan penguasa, tidak. Namun kita mengingkari, ingkari dengan hati kita, ingkari sesuai dengan kemampuannya. Wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala lebih maha mengetahui bima yasluhu lahum, apa yang baik bagi manusia. Wa sabitun la tatabaddalu ahkamuhu ala maddal ayyam, yang mana hukum-hukum ini cocok, ya, abadi sepanjang masa, tidak sepanjang zaman, cocok, senantiasa relevan sepanjang zaman. Wa inna sababa syiqa al-alam, dan sesungguhnya sebab penderitaan, sebab kehinaan, gitu, kesengsaraan, itu makna syiqa.
dunia amah secara umum, wal alam al-islami khasah, dan dunia Islam secara khusus. Sebab kesengsaraan dunia secara umum dan sebab kesengsaraan dunia Islam secara khusus, wa ma yulaqihi min mata'ib, dan apa yang mereka dapatkan berupa kesusahan, kesulitan, wa dhullin wa hawan, kehinaan, huwa, apa sebabnya? Tarkuhul hukmu li kitabillahi wa sunnati rasulullah SAW, yaitu meninggalkan berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Ya. Jadi di antara sebab kehinaan, kesengsaraan dunia Islam dan dunia secara umum karena tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, hukum sunnah Rasulullah SAW. Wala izza lil muslimin, dan tidak ada kehormatan bagi orang Islam, tidak ada kejayaan, kemuliaan bagi orang Islam illa biruju', kecuali kembali ila ta'alim al-islami afradan wa jama'at, kecuali dengan belajar kembali dengan ajaran-ajaran Islam baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Artinya, kalau sebuah keluarga ingin bahagia, bangunlah keluarga itu di atas apa? Pengajaran-pengajaran Islam. Demikian pula dunia. Amalan, sebagai bentuk pengamalan biqauli ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Loh, sebelum ini tak pikir 11 ya, 12 rasanya. Dan panjang 12 ini ada pembahasan tentang jihad. Nah, jihad ini penting disampaikan ya, dan insya Allah mungkin kita akan kaji nanti di pertemuan yang akan datang. Ini penting. Jadi bagaimana kita dalam mensikapi jihad yang benar. Bukan sekedar yakni simbol-simbol ya. Jihad melawan orang kafir, ayo jihad dengan kalimat Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan itu jihad. Bahkan yang lucu itu ketika satu kelompok muslim, satu kelompok juga muslim, sama-sama takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh antara pendemo dengan aparat. Lah aparatnya muslim, pendemo juga muslim. Pendemo mengatakan Allahu Akbar, aparat pun mengatakan Allahu Akbar. Kami pun sedang mempertahankan yakni keamanan ya, negeri dan semisalnya. Yang paling lucu lagi mengatakan Allahu Akbar sambil merusak, Allahu Akbar sambil merusak. Allahu Akbar sambil bubarin pengajian misalnya. Padahal yang sedang ngaji itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira cukup insyaallah jam 9:04. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita sampaikan ini bermanfaat. Dan mungkin sedikit yang hadir karena cuaca hujan ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain beliau-beliau bisa hadir insyaallah. Tapi cukup saya kira. Ada soal? Nah, tutup. Ustaz, saya bertanya tentang kasih tanda dek, kasih tanda sampai mana? Tentang bab undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sejauh mana kita sebagai Ahlussunnah menyikapi undang-undang yang ada di negara ini? Seperti misal untuk pemilu kemarin. Apa seharusnya sikap kita menghadapi pemilu? Baik. Barakallahu fiik. Undang-undang yang dibuat manusia ada yang memang bertentangan, ada yang tidak. Seperti hal-hal untuk sifat-sifat keduniaan, misalnya tentang hatta rambu-rambu lalu lintas itu kan sebenarnya undang-undang juga. Nah, kalau itu kita taati, bentuk ketaatan kepada penguasa. Namun ketika bertentangan dengan syariat, maka prinsip kita adalah ketika kita melakukan ada kemaslahatan dan ketika kita melakukan karena memang dituntut dipaksa, maka dalam kondisi seperti itu kita boleh untuk melakukan. Namun contoh ada yang perlu diperinci seperti tentang ikut pemilu ya. Maka bedakan antara sekedar memilih pemimpin dengan kita terjun ke dunia politik. Ini dibedakan. Kalau kita terjun ke dunia politik maka jelas para ulama salaf melarang. Itu adalah bukan sistem Islam atau sistem demokrasi yang bukan dari sistem Islam. Adapun memilih sekedar memilih saja maka diperinci dengan dua perincian. Jika ada kemudaratan yang lebih besar akan timbul ketika kaum muslimin tidak memilih dan itu dipastikan kemudaratan itu bukan hanya dikira-kira, maka memilih tidak masalah atau dibolehkan untuk memilih. Namun ketika tidak ada kemudaratan, artinya sama saja antara pemilih, maka tidak boleh ya masuk ke dalamnya. Contoh sekarang misalnya ada dua calon, yang satu kafir, yang satu muslim, yang satu non muslim, yang satu muslim ya. Maka tentu dalam hal ini
kita berusaha untuk mengambil mudarat yang lebih ringan dengan cara memilih, karena dipimpin orang non muslim, orang kafir, ini mudarat. Memilih pun mudarat. Namun mudarat memilih lebih kecil dibandingkan dengan dipimpinnya seorang muslim oleh, apalagi ini mayoritas negeri ini mayoritas kaum muslimin. Lah kok bisa-bisanya dipimpin oleh orang non muslim misalnya? Maka dalam hal itu boleh. Seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi pernah ketika pemilihan di Irak, yang satu Syiah, yang satu Sunni, ahli sunnah, maka Syekh Ali Hasan membolehkan untuk memilih bagi penduduk Irak agar orang Syiah tidak naik, karena ini berbahaya dipimpin oleh seorang Syiah daripada ahli sunnah. Tapi kalau dua-duanya muslim, dua-duanya sama, maka halas, insya Allah khair, mereka jadi yang manapun insya Allah tidak masalah gitu ya. Allah. Tapi harus betul-betul rajihah, mudaratnya itu harus betul-betul nampak, jangan dikira-kira. Seperti kemarin sebenarnya banyak kasus kira-kira ya. Kayak sebuah peperangan muslim kafir kemarin waktu pemilihan gitu. Padahal ujung-ujungnya sama saja, nggak ada yang berubah. Sama saja. Bensinnya naik, tetap siapapun kan itu. Allah alam besar. Coba ya, ini dulu mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.